Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Maya Fitria, pada pembelajaran logika digital. Pada hari ini kita akan belajar tentang konversi bilangan. Sebelumnya, kita ulang kembali tentang sistem bilangan. Dalam sistem komputer terdapat 4 bentuk bilangan. Yang pertama desimal, yaitu bilangan yang berbasis 10, di mana bilangannya terdiri dari 0 sampai 9. Selanjutnya bilangan biner yang berbasis 2. Biner ini terdiri dari 2 bit, yaitu bit 0 dan bit 1. Kemudian bilangan oktal, di mana bilangan ini merupakan bilangan berbasis 8. Dan bilangan ini terdiri dari bilangan 0 sampai dengan 7. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang berbasis 16. Bilangan ini terdiri dari bilangan 0 sampai dengan 9. Kemudian dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, sampai dengan F. Konversi bilangan berarti kita akan mengubah suatu bentuk bilangan ke dalam bentuk bilangan yang lain. Baik, yang pertama kita akan melakukan konversi dari bilangan desimal. Konversi bilangan desimal dilakukan dengan melakukan pembagian bilangan desimal itu sendiri dengan basis bilangan secara berulang. Yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Misalnya terdapat bilangan desimal 12, maka kita akan melakukan pembagian dengan bilangan 2 karena bilangan biner ini merupakan bilangan yang berbasis 2. Sehingga pembagian ini menghasilkan 6 dengan sisa 0. Selanjutnya 6 ini kita bagi kembali dengan 2, menghasilkan 3 dan bersisa 0. 3 dibagi 2 menghasilkan 1 dan bersisa 1. 1 dibagi 2 menghasilkan 0 dan bersisa 1. Ketika sudah mencapai 0, maka kita tidak melakukan pembagian lagi. Untuk mendapatkan bilangan biner, kita akan membaca dari paling bawah 1, 1, 0, 0. Di mana 1 ini akan menjadi MSB dan 0 ini menjadi LSB. Jadi hasil bilangan biner dari konversi bilangan desimal 12 adalah 1101. Selanjutnya konversi dari desimal ke oktal. Karena bilangan oktal merupakan bilangan berbasis 8, maka kita akan membagi desimal dengan bilangan 8. Misalnya terdapat bilangan desimal 359 dibagi 8 menghasilkan 44,875. Selanjutnya 0,875 akan kita kalikan 8 sehingga menghasilkan 7. 44 ini kita lakukan pembagian lagi terhadap 8 sehingga menghasilkan 5,5. Lalu 5 kita bagi 8 menghasilkan 0,625. Dan 0,5 ini kita kalikan lagi dengan 8 menghasilkan 4. 0,625 kita kalikan dengan 8 menghasilkan 5. Ketika di sini sudah mencapai angka 0, maka kita tidak melakukan pembagian lagi. Sama halnya dengan konversi desimal ke biner, kita akan membaca bilangan oktal tersebut dari paling bawah, di mana angka 5 ini akan menjadi MSD, most significant digit, dan angka 7 ini akan menjadi LSD, least significant digit. Sehingga bilangan oktal dari 359 adalah 547 berbasis 8. Yang ketiga adalah konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Kita akan membagikan dengan bilangan 16 karena heksadesimal berbasis 16. Misalnya 650 dibagi 16, maka hasilnya 40,25. 40 ini nantinya akan kita bagikan dengan 16. Lalu angka di belakang koma yaitu 0,625 akan kita kalikan dengan 16. Sehingga menghasilkan 10. 10 ini merupakan A. Lalu 40 dibagi 16 menghasilkan 2,5, 0,5-nya kita kalikan dengan 16 menghasilkan 8. Angka 2 ini kita bagikan dengan 16 menghasilkan 0,125. Setelah mencapai 0, maka pembagiannya berhenti. Lalu yang terakhir adalah 0,125 kita kalikan 16 menghasilkan 2. Heksadesimalnya adalah 28A berbasis 16. Selanjutnya, kita akan melakukan konversi dari bilangan biner. Untuk mengubah bilangan biner ke bilangan desimal, kita dapat mengalihkan setiap bit-bit dengan pembobotan bilangan. Misalnya terdapat bilangan biner 11010101.
maka kita akan melakukan pembobotan seperti ini. Dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 pangkat 6, karena terdapat 7 bit bilangan biner di sini. Lalu setiap bit ini akan kita kalikan dengan bobot yang bersesuaian. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5, ditambah 2 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 0. Sehingga bilangan desimalnya adalah 109. Pada pengkonversian bilangan biner ke oktal, setiap satu digit bilangan oktal akan merepresentasikan 3 bit bilangan biner. Jadi jika kita mempunyai n bit bilangan biner, maka bilangan biner tersebut akan kita pecah menjadi 3 bit, 3 bit. Contohnya 1101, maka 7 bit bilangan ini akan kita pecah menjadi 3 bit, 3 bit. Yang pertama, 101 akan menghasilkan 5. 101, 5. Karena bersisa 1 bit paling kiri, maka kita dapat menambahkan 2 bit 0 pada MSB-nya, sehingga bilangan oktal dari 001 ini adalah 1. Dan kita dapatkan bilangan oktalnya adalah 155 basis 8. Selanjutnya, pengkonversian bilangan biner ke heksadesimal. Satu digit bilangan heksadesimal akan merepresentasikan 4 bit biner. Maka dari itu, kita akan membagikan bilangan biner menjadi 4 bit, 4 bit. Sebagai contoh, 11011101 akan kita bagi menjadi 4 bit, 4 bit, sehingga 1101 menjadi 13, di mana 13 ini merupakan D. Kemudian terdapat 3 bit selanjutnya. Di sini kita akan menambahkan bit 0 sehingga menjadi 0110 dan bilangan heksadesimalnya adalah 6. Kita dapatkan di sini bilangan heksadesimalnya adalah 6D basis 16. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konversi dari bilangan oktal. Untuk pengkonversian bilangan oktal ke desimal, kita akan mengalihkan setiap digit dengan pembobotan bilangan. Misalnya terdapat bilangan oktal 237, maka pembobotannya adalah 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Dan kita akan mengalihkan setiap digitnya dengan pembobotan tersebut. Didapatkan di sini 2 dikali 8 pangkat 2, ditambah 3 dikali 8 pangkat 1, ditambah 7 dikali 8 pangkat 0, menghasilkan 128 ditambah 24, ditambah 7 sama dengan 159. Lalu bilangan oktal ke biner. Satu digit bilangan oktal merepresentasikan 3 bit biner. Maka setiap digitnya akan kita konversikan ke bilangan biner 3 bit. 7 menjadi 111, 3 menjadi 011, 2 menjadi 010. Sehingga didapatkan bilangan biner dari oktal 237 adalah 0100111111. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal, kita akan melakukan konversi bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu. Setelah didapatkan binernya, kita konversi ke heksadesimal. Untuk contoh yang sama, 237 oktal, kita telah melakukan pengkonversian ke dalam biner. Kemudian bilangan biner ini akan kita bagi menjadi 4 bit, 4 bit. 4 bit pertama 1111 adalah F. 4 bit selanjutnya 1001 adalah 9. Kemudian di sini sisa 1 bit yaitu 0. Kita akan menambahkan 3 bit 0 berikutnya sehingga kita dapatkan 0. Hasil konversi dari bilangan oktal 237 adalah 09F basis 16. Selanjutnya yang terakhir adalah konversi dari bilangan heksadesimal. Untuk mengkonversi heksadesimal ke bilangan desimal, kita akan melakukan pengalian setiap bobot bilangan.
Misalnya terdapat heksadesimal E5, maka kita akan mengalikan setiap digitnya dengan bobot basis 16. Di sini E akan dikalikan dengan 16 pangkat 1 ditambah dengan 5 dikali 16 pangkat 0. Karena E ini merepresentasikan 14, maka kita akan mengalikan 14 kali 16 pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 224 ditambah 5 sama dengan 229. Untuk mengubah heksadesimal ke biner, kita akan mengkonversi setiap digit bilangan heksadesimal ke dalam 4 bit bilangan biner. Misalnya di sini E5, maka 5 ini akan kita ubah menjadi 4 bit bilangan biner menjadi 0101, E menjadi 1110. Yang terakhir adalah heksadesimal ke oktal. Sebelumnya kita harus mengkonversikan bilangan heksadesimal ke dalam bilangan biner terlebih dahulu, lalu kita konversikan ke dalam bilangan oktal. Misalnya E5, tadi telah kita dapatkan bahwa E5 adalah 11100101. Maka kita bagikan ke dalam 3 bit bilangan. 101 menjadi 5, 100 menjadi 4, sisa 2 bit pada paling kiri, maka kita akan menambahkan bit 0 pada paling kirinya menjadi 011. Maka hasil konversi bilangan heksadesimal E5 adalah 345. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.